Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimakruhkan orang akan sebagai makruh tahrim akan puasa hari keraguan bila syakin bila sababin dengan tanpa sebab yang menghendaki ianya sebab akan puasanya hari. Dan dimakruhkan orang akan sebagai makruh tahrim akan puasa hari keragu-raguan bila sababin dengan tanpa sebab yang menghendaki ianya sebab akan puasanya hari. Kemudian di samping ada hari yang diharamkan untuk berpuasa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 5 hari yang diharamkan, total diharamkan untuk berpuasa. Itulah hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu kelima hari itu haram. Haram dengan dalil yang qat'i, haram untuk berpuasa. Sekarang juga masuk dalam berdosa bila dilakukan puasa, tapi bukan dengan dalil yang masih bisa ditakwil. Itulah makruh tahrim. Makruh tahrim untuk melakukan puasa. Nah, makruh tahrim ada makruh tanzih. Tahu bedanya? Makruh tahrim ada makruh tanzih. Makruh yang seperti biasa, yang tidak berdosa bila dilakukan dan dipahalakan bila ditinggalkan, itu makruh tanzih. Makruh tanzih. Seperti biasa, apa makna makruh? Makruh lawan daripada sunat. Kalau sunat melakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan makruh meninggalkan melakukan tidak ada dosa dan meninggalkan dapat pahala. Itu makruh tanzih namanya. Mufhum makruh tanzih. Ada yang namanya makruh tahrim. Makruh tahrim sama seperti haram. Makruh tahrim itu haram, cuma dalil dia masih bisa ditakwil, masih bisa istilahnya bukan dalil qat'i, masih bisa diperdebatkan kemana arahnya, itu takwil. Faham? Tapi hukumnya sama seperti hukum haram. Makruh tahrim itu sama seperti haram. Melakukannya berdosa, tidak melakukannya maka dapat pahala. Makruh tahrim sama seperti haram. Dia sama seperti haram. Kenapa disebut dengan makruh? Karena dalil yang digunakan masih bisa diubah, masih bisa diperdebatkan, masih bisa ditakwil. Kalau kita ngaji minum fahad ada perbezaan makruh tahrim dengan makruh tanzih. Sedangkan di sini makruh tahrim berarti kalau dilakukan puasa pada hari ini maka berdosa. Makruh tahrim melakukan puasa pada hari keraguan. Mana pada hari keraguan itu hari yang mana hari itu bisa jadi dia sudah wajib puasa, bisa jadi tidak wajib puasa, belum masanya untuk berpuasa. Cuma kenapa jadi ragu? Karena tidak dapat memastikan puasa pada hari itu dengan melihat bulan. Karena untuk menentukan 1 Ramadan itu dengan melakukan ru'yah, melakukan ru'yatul hilal, melihat bulan di tempat-tempat yang bisa nampak bulan. Tapi tidak melakukan ru'yatul hilal sehingga ragu. Hari ini
malam ini masih 30 Syakban atau sudah 1 Ramadan. Kita langsung puasa padahal tidak bisa memastikan besok puasa. Itu namanya hari ragu. Istilahnya kalau ada yang menanya, kenapa puasa hari ini? Kayaknya hari ini 1 Ramadan. Kenapa masih kayaknya? Karena tidak ada yang melihat bulan. Bisa jadi hari ini 30 Syakban, bisa jadi hari ini 1 Ramadan. Maka langsung dipuasa saja. Nah, itu maknanya puasa di hari ragu. Haram puasa. Haram untuk berpuasa. Atau disebut dengan makruh tahrim. Dosa. Faham kan? Makanya jangan sampai terjadi keraguan-raguan pada malam 30 Syakban atau pada hari 29 Syakban untuk masuk ke 30 Syakban. Maghrib untuk 30 Syakban ada dilakukan ru'yatul hilal. Biasanya kita ke pantai-pantai atau ke tempat yang tinggi yang bisa langsung melihat matahari terbenam dan diikut dengan bulan yang muncul ke atas permukaan laut. Kalau bulannya muncul ke atas dan bisa nampak dilihat, berarti malam itu langsung sudah 1 Ramadan. Kalau memang bulannya tidak nampak, maka dipastikan malam itu masih 30 Syakban. Tidak ada lagi keraguan. Kenapa juga masih ada ragu? Karena tidak melakukan ru'yatul hilal. Maka kita langsung puasa. Ditanya kenapa puasa? Kayaknya hari ini sudah 1 Ramadan. Nah, itulah disebut dengan hari ragu. Puasa pada hari itu haram hukumnya. Haram hukumnya bila sababin yaqtadi shaumahu. Bila tidak ada alasan yang menghendaki untuk berpuasa. Beda kalau memang tunggu hari ini saya belum puasa, qada 1 hari lagi. Puasa Ramadan yang dulu belum puasa 1 hari lagi. Maka puasa pada 30 Syakban. Ya kan? Untuk jangan sampai bayar kifarat. Kalau tidak puasa 1 hari lagi itu sebelum puasa tahun selanjutnya, maka wajib bayar kifarat. Maka untuk jangan sampai bayar kifarat, puasalah pada hari terakhir daripada Syakban. 30 Syakban, langsung puasa 30 Syakban. Di hari 30 Syakban. Bukan Ramadan untuk tahun ini, tapi Ramadan qada yang tahun sudah lewat. Itu dibolehkan. Karena itu bukan puasa di hari ragu namanya. Itu ada sebab. Atau kita ada nazar. Kita bernazar akan puasa pada hari, contoh hari ini 30 Syakban, kali ini hari Jumaat 30 Syakban. Maka kalau terlihat hilal pada hari Kamis, maka untuk tahun ini ru'yatul hilal dilakukan pada hari Kamis di malam Jumaat. Ya kan? Kalau di maghribnya terlihat hilal, maka kita berpuasa pada malam Jumaat. Kalau di maghribnya tidak terlihat hilal, maka tidak berpuasa hari Jumaat. Kita berpuasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Jumaat itu disebut 30 Syakban. Karena hari Kamis 29. Kita ru'yah hilal perginya di 29 Syakban untuk melihat pada malam 30 Syakban. Terlihat hilal di malam Jumaat, maka malam Jumaat itu disebut 1 Ramadan, bukan 30 Syakban. Kalau tidak terlihat hilal pada malam itu, maka besoknya hari Jumaat itu bukan 1 Ramadan, tapi 30 Syakban. 1 Ramadannya kapan? Langsung pada hari Sabtu. Seperti itu. Faham? Ya. Kebetulan kita sudah bernazar kalau belum Ramadan hari Jumaat ini, maka saya bernazar, saya wajibkan diri untuk berpuasa. Itu nazar. Kemudian kebetulan tidak ada yang melihat hilal. Sini kita tanya, tidak ada yang melihat hilal. Di sana ada yang bilang, tapi orang fasik, tidak bisa didengar bicaranya, tidak bisa dipercaya khabar dia. Maka tidak menjadi keputusan hukum terlihat hilal. Ragulah kita pada hari itu, ini dah 1 Ramadan atau masih 30 Syakban. Maka kita puasa pada hari Jumaat, bukan puasa Ramadan, tapi puasa pada nazar 30 Syakban. Itu tidak haram. Nah, itu tidak haram. Yang haramnya, karena di malam Jumat tidak ada yang melihat ru'yatul hilal, kita langsung
Agak-agak kayaknya ini udah 1 Ramadan, langsung puasa untuk 1 Ramadan, padahal tidak ada yang memastikan hari itu 1 Ramadan. Maka itu haram berpuasa. Paham tak? Kalau tidak ada yang pastikan puasa, nazar itu lepas atau tidak? Lepas, karena tidak ada hari 30 Syaban. Karena nazar dia kalau hari Jumaat belum Ramadan, maka saya akan puasa di 30 Syaban. Ternyata 30 Syabannya tidak ada, maka langsung terlepas daripada nazar. Sama seperti kita bernazar, kalau besok saya sembuh dari sakit ini, maka saya besok lusanya saya berpuasa. Ternyata besoknya tidak sembuh. Berarti kalau tidak sembuh maka tidak ada puasa. Karena nazar itu mewajibkan sesuatu yang sunat, ada yang diikat dengan suatu ikatan, ada yang tidak diikat. Kalau yang tidak diikat dengan satu ikatan, maka langsung wajib ditunaikan. Kalau diikat dengan satu kait, dengan satu syarat, maka kalau tembus syarat, maka wajib ditunaikan. Contohnya, nazar contohnya. Saya hari Senin ini, saya wajibkan diri untuk berpuasa. Itu nazar yang tidak dikaitkan. Maka hari Senin langsung wajib puasa. Ada yang nazar dikaitkan. Contohnya, kalau besok saya ada izin untuk keluar, maka lusa saya berpuasa. Ternyata besoknya nggak ada izin. Berarti lusanya nggak wajib puasa. Nazar ni boleh boleh dalam hati bisa. Nazar itu dengan dilafalkan. Maka kalau ada dalam hati bukan nazar, tapi dia cita-cita. Cita-cita tidak disebut dengan nazar. Nazar itu mesti dilafal. Okay, faham Faham? Faham? Wa asyara al-musannifu, dan mengisyarat oleh musannif bagi sebagian surah ini sebab dengan katanya musannif illa ayyuwafiqa, kecuali bahwa berbetulan adat baginya seseorang pada puasa sunatnya seseorang. Seperti siman yang bermula adat nyaman, itu puasa 1 hari dan buka 1 hari. Maka berbetulan puasa nyaman akan hari Ragu. Wa asyara al-musannifu, dan mengisyarat oleh musannif bagi sebagian surah ini sebab dengan katanya musannif illa ayyuwafiqa, kecuali bahwa berbetulan adat baginya siman pada adat baginya seorang pada puasa sunat nyaman. Seperti siman yang bermula adat nyaman puasa 1 hari dan buka 1 hari, maka berbetulan puasa nyaman pada hari Ragu. Mengisyarat, mana mengisyarat? Yang musannif menjelaskan satu persatu sebahagian daripada surah-surah sebab. Tadi kan ada disebut bila sababin. Dia berpuasa pada hari Ragu, tidak ada alasan, tidak ada sebab dia berpuasa pada hari itu, maka puasa pada hari Ragu haram ataupun makruh tahrim. Apa contoh sebab? Sehingga kalau dengan ada sebab, maka tidak haram. Dengan ada sebab, tidak haram. Contoh sebab bagaimana? Maka oleh musannif mengisyarah sebahagian contoh-contoh sebab dengan katanya musannif di dalam matan, itulah illa ayyuwafiqa, kecuali bahwa, mana kecuali tidak lagi haram, kecuali bahwa si yang berpuasa ini berbetulan dengan adat dia berpuasa. Berbetulan hari Ragu itu berbetulan dengan adat dia berpuasa.
Contohnya, dia sudah melakukan adat berpuasa, 1 hari puasa, 1 hari buka. Contohnya dia buat adat sendiri. Buat adat dia dalam 1 tahun itu puasa dur, puasa selalu penuh, tapi dengan selang-seling. Faham selang-seling kan? 1 hari puasa, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumaat puasa, Sabtu tidak. Seperti itu. Cuman kebetulan yuafiq, berbetulan pada hari Ragu, hari dia berpuasa. Berarti contohnya, Senin dia puasa, Selasa tidak, Rabu dia puasa, Kamis tidak, Jumat dia jatah berpuasa. Padahal pada hari Jumat itu hari Syak. Di kampung dia itu tidak ada yang melihat hilal, sehingga terjadi keraguan pada hari Jumat, wajib puasa atau tidak. Dia langsung berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena dia adat puasa pada hari itu. Bukan karena terjadi keraguan di dalam kampung. Maka puasa dia pada hari Jumat tidak haram. Karena puasa dia bukan mengikut keraguan, tapi kebetulan adat dia berbetulan dengan hari keraguan. Faham? Itu satu. Itu contoh sebab. Sebab sehingga tidak haram. Walahu siyamu yawm syaki. Walahu, dan harus baginya seseorang oleh puasa pada hari Ragu pula untuk qada dan nazar. Dan harus baginya seseorang puasa pada hari Ragu pula untuk qada dan nadar. Juga dibolehkan untuk puasa pada hari Ragu. Kenapa disebut hari Ragu? Karena pada hari itu ada keraguan di antara manusia tentang wajib, tentang masuk atau tidaknya masuk bulan Ramadan. Disebut dengan hari Ragu. Cuman dia sudah bernazar. Sudah bernazar atau puasa qada pada hari Ragu itu. Berarti dia puasa itu bukan karena keraguan. Puasa karena qada atau karena nazar. Itu juga dibolehkan. Karena pada malam Jumat tidak ada yang melihat hilal. Contohnya tidak dibagi izin untuk pergi ke pantai. Contohnya untuk melihat bulan. Sehingga semua orang tidak lihat bulan. Semua orang tidak melakukan ru'yah. Terjadilah keraguan. Kebetulan kita sudah bernazar Jumat puasa. Maka dibolehkan. Atau kita melakukan qada pada hari Jumat. Qada puasa tahun yang lalu. Itu juga dibolehkan. Faham? Surut? Wa yaumu syaki, dan bermula hari Ragu. Dianya hari Ragu itu hari ke-30 daripada Sya'ban. Dalam yura, apabila tidak dilihatkan akan hilal pada malamnya. Beserta terang. Dan berbincang-bincanglah manusia dengan melihatnya hilal. Dan bermula hari Ragu itu hari 30 daripada Sya'ban. Apabila tidak dilihatkan orang akan hilal pada malamnya beserta terang. Dan berbincang-bincang manusia dengan melihatnya. Apa yang disebut dengan hari Ragu? Apa itu hari Ragu? Hari Ragu itulah hari ke-30 Sya'ban. Kenapa disebut Ragu? Karena tidak ada yang melihat hilal. Padahal langitnya terang. Kemudian ada perbincangan di kalangan manusia pada hari itu, pada malam itu terlihat hilal. Sehingga terjadilah keraguan. Kalau memang tidak ada yang melihat hilal dan petangnya, maghribnya itu tidak terang tapi dia mendung, maka bisa dipastikan itu belum terlihat hilal. Berarti
Sya'ban. Tapi masalahnya, Maghrib terang. Kalau ada yang melihat hilal, bisa dilihat. Dan ada perbincangan di kalangan manusia, hilal itu terlihat. Nah, disitulah terjadi keraguan. Kalau memang tidak ada yang melihat hilal, dan di kalangan manusia tidak ada perbincangan tentang adanya terlihat hilal, maka sudah dipastikan itu masih Sya'ban. Atau ada langsung yang melihat. Ada langsung yang melihat hilal pada malam 30, dan bukan perbincangan lagi, memang ada yang menyaksikan langsung, maka dapat dipastikan itu satu Ramadan. Itu pasti. Kalau tidak ada satupun yang melihat, maka dipastikan itu masih masih Sya'ban. Kalau memang ada langsung yang melihat, maka itu dipastikan satu Ramadan. Ini masih ragu. Kenapa ragu? Yang melihat tidak ada. Tapi ada perbincangan manusia, ada yang melihat. Siapa melihat, tidak ada yang tahu. Nah, di sini terjadi keraguan. Sehingga kita ragu, sudah puasa atau tidak? Kira-kira besok puasa atau tidak? Kayaknya nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Nggak ada yang lihat hilal. Kalau memang nggak ada yang hilal, kenapa juga di kalangan manusia ada pembicaraan tentang ada yang melihat? Sehingga terjadi keraguan. Walam yu'lam, dan tidak diketahuikan orang akan orang adil yang melihat ia akannya hilal, atau mempersaksikan dengan ru'yahnya hilal oleh anak kecil ataupun hamba ataupun orang fasik. Dan tidak diketahuikan orang akan orang adil yang melihat ia akannya hilal, atau mempersaksikan dengan terlihatnya hilal oleh anak kecil ataupun hamba ataupun orang fasik. Kemudian kenapa terjadi keraguan? Kalau memang ada pembicaraan di kalangan manusia, berarti ada yang mempersaksikan bahwa hilal itu terlihat. Tapi tidak ada orang adil yang menyebut dirinya melihat. Dan tidak ada yang ketahui orang adil mana yang melihat hilal. Orang adil mana yang melihat hilal. Contohnya dalam pembicaraan masyarakat sudah ada yang melihat hilal, tapi yang melihat itu siapa? Siapa yang melihat itu? Tidak ada orang adil yang bisa menjadi bukti bahwa dia melihat. Atau ada langsung yang mempersaksikan bahwa hilal terlihat. Tapi siapa mempersaksikan? Anak kecil. Datang anak kecil. Kalian tadi tidak ada yang melihat hilal. Saya lihat. Kalian semua tadi tidak ke pantai. Saya ke pantai dan tidak melihat. Anak kecil. Sedangkan anak kecil itu tidak bisa diambil, pembicaraan dia tidak bisa diambilkan sebagai saksi. Karena dia masih kecil. Maka terjadilah keraguan. Kalau bulannya mendung, jelas memang tidak ragu lagi. Khabar daripada saksi daripada anak kecil tidak bisa didengar. Ini masalahnya, bulannya terang. Kalau anak kecil mengatakan terlihat hilal, bisa jadi terlihat hilal. Maka terjadilah keraguan. Atau ada yang mempersaksikan hamba. Ketika ada pembicaraan dalam masyarakat hilal terlihat, kita tanya orang adil, semuanya tidak mengakui di hilalnya terlihat. Atau ada orang adil tapi tidak tahu siapa orang adil itu. Sehingga ada yang mempersaksikan hamba. Datanglah budak, hamba saya mempersaksikan bahwa saya tadi melihat hilal. Saya dengan mata kepala saya melihat hilal. Hamba yang menyampaikan. Atau orang yang fasik. Orang yang berbuat dosa besar. Atau orang yang selalu berbuat dosa kecil. Khabar daripada orang fasik, khabar daripada si hamba tidak bisa didengar. Persaksian dia tidak bisa diambil. Maka persaksian dia tidak diambil, terjadilah keraguan. Mau ambil, sedangkan tidak bisa dihukum. Tidak kita ambil, tidak terjadi keraguan. Karena bisa memang terlihat.
Tapi karena tidak ada yang kita tidak melihat sendiri atau tidak ada orang adil yang melihat, sehingga terjadilah keraguan. Kenapa tengku anak kecil tidak bisa didengar saksi dia? Karena dia masih kecil. Karena dia masih kecil. Kenapa hamba tidak bisa didengar pembicaraan dia? Karena dia hamba. Bisa jadi itu intervensi daripada Saidnya. Kan dia anak buah daripada Said. Bisa jadi Said yang mengintervensi dia. Nanti kau harus buat saksi. Saya besok mesti puasa. Saksi ni saksi kamu. Kan bisa jadi remaja hamba itu kan pelayan. Begitu juga dengan orang fasik. Orang fasik itu tidak ada takut dia dengan dosa. Apalagi masalah puasa-puasa. Bisa saja dia mau besok puasa. Saya mau puasa besok. Kalau nggak ada yang hilang, saya akan bawa saksi. Sekalipun saya tidak melihat. Kan bisa jadi orang fasik. Yang namanya orang fasik tidak ada ketakutan terhadap kebenaran dan kesalahan. Contoh aku kalau macam dalam nikah kan ada wali. Contoh wali itu fasik. Jadi sah angkat nikah. Tidak sah karena wali mesti adil. Kan tidak sah wali itu yang menikahkan orang fasik. Kayak yang ada anak-anak perempuan, yang ada adik-adik perempuan ayahnya fasik, maka mesti dinikahkan oleh orang lain yang tidak fasik. Contohnya abang dia tidak fasik ataupun adik dia tidak fasik. Tidak boleh dinikahkan oleh orang yang fasik, tidak sah nikah. Begitu juga saksi. Contohnya kita ada yang menikah, orang suruh kita jadi saksi, padahal kita tidak adil, sering berbuat dosa besar, dosa kecil. Itu juga tidak sah nikah gara-gara kita. Kita mau aja jadi saksi, padahal kita tidak adil. Seperti itu. Kita tidak sah. Karena syaratnya adil, walinya adil, saksinya adil. Ini contoh zaman sekarang ni mana? Zaman sekarang ni kan kebanyakan suruh bapak yang contoh bapaknya adil. Bapaknya adil. Tapi bapaknya suruh imam yang buat. Itu biasanya atas nama wakilah. Wakilah tu boleh dia wakilahkan kepada orang lain. Yang penting dia boleh melakukan sendiri, boleh mewakilahkan kepada orang lain. Walaupun yang wakilah tu fasik. Yang terima tu enggak apa-apa. Yang penting yang semestinya melakukan siapa? Karena dia kan penyampai aja. Paham? Ada pertanyaan? Setelah ini nggak ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Nggak ada. Nasri, tadi malam nggak ada kamu ya? Waman wati'a fi nahari Ramadan. Dan bermula siman-siman yang muwatta' ia nyaman dalam siang Ramadan. Padahal keadaan nyaman itu sengaja ke dalam kemaluan. Dan bermula dianya siman itu mukallaf dengan puasa. Wanawa dan telah meniat ia daripada malam. Dan bermula dia nyaman itu yang berdosa dengan ini puasa karena puasa. Dan bermula dia nyaman itu yang berdosa dengan ini watak karena puasa. Bila seseorang melakukan persetubuhan, tidak mesti dengan isteri dia, boleh juga dengan orang lain. Dia melakukan persetubuhan di dalam farad, apakah kubul atau dubur? Apakah dia laki-laki ataupun perempuan? Dubur laki-laki ataupun dubur perempuan? Kemudian binatang atau bukan binatang? Yang melakukan watak itu bila dia lakukan dalam keadaan sengaja,
dan juga dia memang wajib puasa pada hari itu dan telah niat puasa dia pada malamnya, maka dia berdosa gara-gara dia melakukan hal itu. Yang pertama berdosa karena itu batal puasa. Yang pertama batal puasa. Yang pertama batal puasa. Yang kedua dia berdosa. Berdosa karena melakukan watak di dalam siang bulan Ramadan. Maka kalau malam nggak apa-apa. Pada waktu malam tidak apa-apa. Mana tidak apa-apa? Tidak apa-apa dengan istri dia. Kalau dengan istri orang lain tetap haram. Nah, kan? Karena tadi surahnya kemanapun dia melakukan persetubuhan watak, apakah dengan istri dia atau dengan orang lain, tetap dosa hukumnya dosa puasa, bukan dosa dia melakukan watak. Nah, kalau dia melakukan watak itu tergantung siapa yang dia watak, siapa dia bersetubuh. Kalau dia bersetubuh dengan istri dia maka tidak haram. Kalau dia bersetubuh dengan istri orang lain maka haram. Tetapi dalam bulan puasa dia lakukan watak ini, maka berdosa li ajli somi karena dia sedang berpuasa. Haram itu bukan karena dia watak orang lain. Dengan istri dia pun juga berdosa. Berdosa bukan gara-gara watak, tapi li ajli somi karena dia sedang berpuasa. Dilakukan pada waktu siang. Mana pada waktu siang pada masa masih wajib puasa setelah subuh sampai sebelum maghrib. Itu dilakukan pada masa itu, dia lakukan dalam keadaan dia sengaja dan masih diwajibkan dia untuk berpuasa. Mana diwajibkan? Kalau anak kecil maka tidak ada hukum. Kalau dia siapa lagi yang memang belum wajib, contohnya orang musafir, maka dia tidak